Oke, ini hawanya sudah mulai Kemana? Hawanya sudah mulai terasa. Ya, agak dingin-dingin. Agak panas. Mulai lagi dia. Oke teman-teman, kita ada di mana ini? Mulai lagi dia. Di mana-mana. Mas, Hanifah. di mana kita? FMP. FMB. Selanjutnya laporan dari penanggung jawab kegiatan yang terhormat Bapak Dr. Mana MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati teman-teman fasilitator, narasumber serta guru peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi berbagai nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berjumpa melalui tatap muka yang sekian lama ini kita melaksanakan aktivitas kita melalui dengan Zoom. Dan peserta yang hadir hari ini adalah sekolah-sekolah yang setelah kita potret datanya memerlukan penanganan yang serius sehingga nanti pada saat akhir tahun ini semua sekolah-sekolah ini bisa mencapai persentase updating yang terbaru, updating data yang terbaru minimal 99%. Kegiatan ini yang pertama kita undang 3 kabupaten dulu sebanyak 65 orang, di mana Kabupaten Kota Palu, Donggala, dan Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati para narasumber yang sempat hadir pada siang hari ini, yang saya hormati dalam rangkaian kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas data pokok pendidikan atau DAPODIK pada tahap 1. Sebelum saya memulai sambutan ini, pertama-tama saya menyampaikan kepada kita semua bahwa sampai dengan hari ini pandemi COVID itu masih berlangsung. Artinya kita tetap dan harus menjaga prokes atau protokol kesehatan, karena itu yang utama kalau kita ingin menikmati kehidupan seperti 2 tahun lalu. Kepada kita semua, terutama yang hadir, sekiranya kalau ada yang belum divaksin, segera divaksin. Vaksin adalah salah satu cara yang sangat ampuh untuk mencegah terjadi penularan COVID-19. Nah, kalau Bapak Ibu sudah divaksin, maka Bapak Ibu mengajak saudara Bapak Ibu sekalian, termasuk peserta didik yang ada. Kalau ada yang tidak diizinkan oleh orang tuanya para peserta didik, kita memberikan edukasi, karena kita adalah bagian dari pemerintah. Kalau kita bagian dari pemerintah, maka kita ikut membantu pemerintah. Jadi kita tidak menyusahkan pemerintah, tapi kita membantu. Mestinya ini sudah banyak permasalahan-permasalahan yang mulai kita bisa selesaikan. Dan data-data seperti ini adalah rohnya
Jadi satu institusi atau satu instansi itu dia memang harus punya namanya data. Kita tidak bisa melakukan perencanaan tanpa data, dan kita tidak bisa melakukan evaluasi tanpa data. Jadi begitu pentingnya data, maka data ini memang harus disusun dan dibuat dengan baik. Dan data itu tidak bisa dimanipulasi, termasuk data yang khusus di bidang pendidikan yang sudah link dengan Kementerian Pendidikan, yaitu yang disebut dengan data pokok kependidikan atau data terus dikembangkan ya. Jadi setiap tahun berkembang, bertambah, sehingga terus mengalami peningkatan dengan penambahan fungsi, penambahan menu baru untuk data primer peserta didik, sarana prasarana, penambahan input data PTK, dan rombel yang makin kompleks. Pengembangan Dapodik ini tentu berkonsekuensi kepada satuan pendidikan dalam menginput data sesuai dengan tuntutan dan indikator. Olehnya saya sangat mengapresiasi pada lembaga penjamin mutu pendidikan Sulawesi Tengah melakukan kegiatan bimbingan teknis khususnya kepada operator Dapodik. Jadi selama saya berada di Dinas Pendidikan kurang lebih 1,5 bulan ini, saya berapa kali ke sekolah, ya masalahnya ya kita permintaan itu, tetapi di data tidak berubah. Itu juga menjadi perhatian. Ya, saya berharap memang untuk mengolah data ini kita punya kemauan yang kuat. Ada orang bekerja, dia memang tidak suka itu mengotak-atik data. Jadi di dalam bekerja itu seorang pimpinan itu harus dia mengetahui. Kalau ada orang mau kegiatan ini berjalan dengan baik, ya bermanfaat dan menambah ya wawasan, ya pemahaman adik-adik sekalian, dan sambutan saya ini bisa juga memberikan motivasi dalam Bapak Ibu bekerja. Karena kita tidak akan menjadi luar biasa kalau kita bekerja biasa-biasa saja. Tidak akan pernah kita menjadi luar biasa kalau kita bekerja. Dan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Mungkin ini dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas Dapodik saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa Pak? Jadian pembantu bagi kue itu. Oh, begitu. Oh iya. Oh, Ini kemana? iya. Kopi teman-teman. Berapa ini? Berapa sendok? Wah. Ih, katanya biasa dia. Iya. Oke teman-teman. Om, kopi mau materi. Mak. Materi. Ini materi. Ada bocoran tadi dari dalam. Ada bocoran tuh. Oh, sudah. Saya kamu. Kamu mati. Main tenis ke pun. Ini dimainin akan kurang.
Apa itu? Nah, touch screen tidak susah. Iya. Kenapa bukan HP sakit? Berapa? Baru Lenovo kan saya. Ini sekitar 15 sekarang. 15 sekarang. Oke, memang Lenovo di atas ini atau? Tidak, tunggu dulu. Bang Omar, Komio ada sip lah. Ada. Kayaknya. Pengadaan begini. Kayaknya. Berapa persen ini? Oh, tergantung harga. Iya. Besar itu bahkan komi itu. Oke. Kan saya kasihkan komi harga sekian nih. Berapa komi? Berapa sih? Kan Bisa diatur. Aman berarti. Sudah bakal tahu kan itu. Anu pasangan Tidak enak perasaannya. Kalau kena ditembak. Nah, langsung ditembak. Hilang semua ayam itu. Maaf bapak. Registrasi teman-teman. Registrasi untuk kegiatan hari ini. Ibu peserta dari mana? Halo, balik lagi dengan kami di Arbor Channel dan masih lapar. dan hari ini masih dengan sesi perut kosong Semua serba lapar. dan Oke, teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di LPMP, Lembaga Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan. kegiatan apa ini? Kegiatan pengaturan dapodik. Bukan Fintech dapodik. atas gue. bukan anu lagi itu ANDEK lah. Bukan. Hari ini kita mengikuti bimbingan teknis penguatan dapodik. Tapi dalam hal ini saya bukan sebagai koordinator kecamatan, tapi saya mau di sekolah. Mewakili sekolah SMP Ini saja. dan kami tetap sebagai operator Heldex. kecamatan atau Heldex dari Gitu tadi kata kecamatan masing-masing. karena Pak Kadis. Ibu Kadis. Ya, tadi kegiatan ini sudah dibuka langsung oleh PLT Kadis Prof Sultan. Iya. LDX 1 itu Ditembak ditembak langsung, ya. Iya. Heldex dari kecamatan mana? Jadi. belum jadi. Jadi Makanya kaget. dan sekarang dia cuma dengan Dino. Cocok dia dengan Dino. Itu yang masalah dia pikir ayamnya Pak. Ya, itu yang dia pikirkan. Dia tiba-tiba Tiba-tiba. Jadi yang kasih makan ayam. satu yang kurang dari kami ini yaitu Bapak Ilham, Ya, duta PIP. Duta PIP, LDX dan PP. juga mantan dosen IPA biologi, fakultas biologi IPA. Ekosistem. Kasih madu, nggak semua. Tuh, Israt. Apa itu? Anu, apa? Bro, ini lagi. Video lagi dia. Self care itu. Self care. Saya tahu ini. Hah? Nah, Semua ini ya, prokes. Margarito. Kok tidak review itu? Apa itu? Ini teman-teman. Apa itu? Teman-teman ini Closamin namanya. Oh, anu, kayak anu, self care. Fresh care gitu. Ya, yang biasa kau pakai itu. Terus Kalau kau ya, ini- naik anu. Ini mau di-review semua. Ya, tidak apa-apa. Buat promosi. Endorse. Nah, ini teman-teman Nah. Unboxing. 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 pembersih tangan. Ya. Membersih tangan. Jadi caranya itu disemprot di mata. Muka. Oke. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita Itu ini yang terpenting. madu. Madu TJ.
kali ini teman-teman Tunggu dulu man, itu manfaatnya untuk apa ini? ayam. Teman-teman, kali ini bungkusan dari kegiatan LPMP kita elit. Memang ini Elit. ini yang Ini, paling Mon. penting teman-teman. Itu yang paling anu itu. Maskernya elit juga Ini yang sudah. paling penting dari semua ini yang paling Nah, penting. karena itu yang bikin anu itu. Ini minyak kayu putih untuk teman saya. Lihat pusatnya. Asli teman-teman. Asli. Saya kira untuk yang oleng-oleng. Teman-teman, dari tadi saya Banyak melihat. teman-teman. Ada snack, semua banyak snack, teman-teman. ya. Jadi susah sekali mengeluarkan teman-teman. Jadi itu saya dulu. Ini saya dulu. Yang Maaf nanti sebentar kita lanjutkan Ya. videonya kita dan kembali ke Ciao. tidak kayak Itu untuk mimis ya. dicabut. Cabut bagaimana? Iya, dicabut ini. Arif. Kasih hilang. Tidak. Dicabut. Awas mau tabuangan. Tidak usah. Tidak. Untuk Kenapa cabut langsung minum begini saja itu sih? Teh keluar itu Raja. Dia mau minum juga. Apa? Kamu masuk kamu istirahat. Itu mau ke sini. Tidak langsung, Jo. Tahan Din. Langsung saya tutup saya dulu. Baru minum itu. Coba tes. Tidak bisa Raja. Berarti dikasih. Coba. Di mana jalannya dia mau masuk? Coba kata coba. Iya. Ditekan. Jangan bagus bodoh kamu. Coba Tidak, coba tes. Kan mau dikasih Tidak. bocor. Eh. Itu kasih bocor. Dikasih bocor. Anu, bukan dulu baru tongkat dulu baru pijit. Ya ini nonton banyak orang ini, Ces. Jangan jadi bodoh kita. Oh iya, susu deh. Iklan sekalian iklan. Ay, ini iklan ini sudah iklan ini, Pak. Sudah iklan sudah. Harusnya kita di anu mau di TJ ini. Untuk kesehatan. Sponsornya ini. Iya, untuk kesehatan. Kayaknya 3 hari Boleh. ini. Jadi kanan. Kira-kira untuk 3 hari itu. Ingat, ikut pelatihan jangan lupa mari TJ. Iya. Asli. Nah, itu. Mari TJ. Asli. Bayar. Iklan. Makan tolak. Oke teman-teman ya, kita lihat ini. Ini asli, Ini dia tahu kayak ya. Dia sering minum lauk TJ. Iya. Alhamdulillah ini untuk ayam saya. Bisa kasih ayam ini. Boh, Khusus margarito ya. tentang pemantapan dapodik. Donggala, Sigi, Donggala, Sigi, Kota Palu dan sekitarnya. Begitu katanya teman ini dan sekitarnya. Oke. Buat teman-teman terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe Arbor Channel. Salam sehat selalu. Jadi yang pertama itu peserta wajib mematuhi protokol kesehatan, ya. Dan selalu memakai masker di ruang pertemuan dan di lingkungan LPMP. Jadi walaupun di lingkungan tetap menggunakan masker. Apalagi kalau berbicara dengan teman-teman harus menggunakan masker. Karena memang Kota Palu, Donggala, dan Sigi ini kita kecualikan kemarin rapid, ya, tidak ada rapid kecuali kabupaten lain. Jadi kalau tapi di surat kan sudah disampaikan kalau kurang sehat tidak usah datang, ya. Nah, rupanya ada juga yang sudah melapor bahwa ada yang tidak sehat, jadi dia takut datang. Ya itu lebih bagus kan karena sudah melapor, kan bisa diganti dengan yang lain. Ini yang kedua kita duluin, tapi bagi yang Bapak Ibu yang tidak mengikuti ANBK kemarin, berarti ini yang perdana. Kita setelah 2 tahun baru ketemu lagi dalam kegiatan tatap muka seperti ini. Mudah-mudahan ke depan ini juga semakin semakin bebas kita melaksanakan kegiatan-kegiatan luring seperti ini, karena kita yakin bersama mau tidak mau suka tidak suka ini dari juga kita sudah mulai jenuh. Kemarin kita buat kegiatan kegiatan apa ya yang dari 2 kegiatan terakhir analisis pemetaan TIK ya. Untuk selanjutnya mungkin Pak Mana nanti akan menyampaikan terkait dengan kebijakannya, karena begini Bapak Ibu, sekarang ini kan goalnya kegiatan kita selama 3 hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu kita bisa mendapatkan nilai rapor dapodik yang baik. Kalau kita lihat nilai rapor kita, nah tadi Pak Sen sudah menyampaikan kita suka sekali di bawah-bawah gitu. Nanti kalau sudah dekat-dekat deadline baru kejar-kejaran. Mungkin mumpung ini ada kegiatannya, Bapak Ibu kita harapkan ini menjadi momen
buat Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas data. 36% yang sudah siap. Yang lainnya artinya bisa jadi tidak siap. Yang kedua bisa jadi datanya belum masuk. Nah, ini yang perlu nanti kita menjadi PR kita bersama. Bagaimana yang belum mengisi survei PTM terbatas ini supaya mengisi. Nah, kemudian bagaimana yang tadinya sudah mengisi kemudian ada pembaharuan diperbaiki lagi. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Termasuk juga teman-teman di Dinas Kabupaten Kota. Ini sudah ada semua dari Dinas Kabupaten Kota Palu, Nabawi tadi sudah ada. Mana Pak Nabawi? Oh ya, Pak Nabawi. Terus Pak Sarman belum hadir. Dari sini siapa yang ini? Pak Musin, ya Pak Musin. Nah, tentunya orang-orang ini adalah mereka teman-teman kita yang di Dinas Kabupaten jadi orang kunci. Semua sarana prasarana yang harus disiapkan terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, untuknya itu Pak Mana nanti akan menjelaskan seperti apa terkait kebijakannya terkait dengan PTM terbatas ini. Pada Pak Mana kami silakan. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya yang menjadi rujukan kita di PTM, di mana suka tidak suka, mau tidak mau sekolah sudah wajib melakukan pembelajaran meskipun dalam situasi yang sangat terbatas. Kemudian pemahaman tentang COVID 100% responden itu memahami bahaya dan COVID ini. Kalau kita melihat contoh yang karena kita semua masuk di lingkungan ini, pertama kami di kompleks PTM, banyak anak-anak yang sebetulnya meskipun budaya bermainnya itu terkesan bebas, tetapi sebetulnya dia mengenal bahwa bahaya COVID itu ada. Ketika dia bermain dengan teman-temannya, sering saya jumpai kalian tidak pakai masker, bahaya loh COVID. Ya. Kemudian memahami tentang social distancing, dia membatasi diri bahwa di tempat-tempat tertentu kita tidak boleh berkunjung. Tempat-tempat tertentu kita cara berkomunikasinya harus ada aturan main yang kita sepakati. Sehingga ini dari sisi pengetahuan banyak yang mengenal di dalam mengenal. Biasanya nanti mau makan baru cuci tangan. Iya kan seperti itu. Dengan adanya COVID ini tidak sedikit orang yang menjadikan budaya cuci tangan itu manakala dia jedah barangkali dari tempat satu ke tempat yang lain tidak mencuci tangan lagi, dan ada yang ini hampir semua orang kalau keluar sekarang ini rasanya tidak akan lupa membawa hand sanitizer. Kalau menyiapkan protokol kesehatan ini tidak ada lagi rasanya satuan pendidikan yang tidak menyiapkan itu, meskipun ada yang memenuhi secara utuh, ada juga yang sebagian karena terkait dengan kesiapan dana BOS. Bagi sekolah yang belum vaksin gurunya atau PTK-nya ini, maka tetap wajib melakukan pembelajaran secara daring. Dan yang bagi sudah harus dipetakan kembali berapa guru yang harus melakukan pembelajaran tatap muka, meskipun waktunya diberikan kewenangan satuan pendidikan. Ada yang melaksanakan 2 jam, kemudian ada yang pergantian siswanya hari ini lain, besok lain. Silakan, tapi yang dimaksud di sini adalah satuan pendidikan Bapak meyakinkan bahwa manakala dalam tanda petik ada yang terpapar, maka sekolah harus menutup kegiatan mereka. Jadi ada terintegrasi antara kebijakan komite sekolah dengan implementasi pelaksanaan PTM di satuan. Ada kan orang tua juga ini yang sampai detik ini masih khawatir. Itu tidak boleh dipaksakan. Sekolah harus menyikapi itu manakala ada di antara orang tua yang belum silakan melakukan. Jadi jangan nanti salah tafsirkan bahwa begitu buka tatap muka maka wajib guru-guru meskipun tidak divaksin boleh belajar, tidak boleh. Jadi sekolah harus memetakan dulu berapa guru yang sudah divaksin dan berapa guru yang tidak divaksin. Yang tidak vaksin ini harus melakukan pembelajaran daring. Dan yang tidak,
yang sudah harus melakukan tatap muka dengan membuat kesepakatan baik melibatkan komite maupun orang tua siswa, katakanlah sudah divaksin anaknya atau memenuhi syarat tapi orang tua tidak mengizinkan, dengan sendirinya kepala sekolah harus menyikapi apa yang diinginkan oleh orang tua. Tidak boleh anak saya. Guru, kepala sekolah, termasuk orang tua dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah harus memahami di mana ada masa transisi yang dalam waktu 2 bulan. Ya, karena ini kalau mulai kita nanti, kalau nggak salah Kota Palu tanggal sekarang sudah mulai hari Senin kemarin kan. Nah itu dihitung 2 bulan ke depan, berarti sudah itu masa transisi. Kalau kondisinya membaik, maka dia masuk ke dalam kondisi masa kebiasaan baru atau biasa kita sebut dengan new normal, seperti itu. Ini yang perlu kita ingatkan kepada, karena ada perlakuan-perlakuan yang bisa dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan di masa transisi, nanti pada saat kebiasaan baru bisa dilaksanakan. Tadi Pak Dokter sampaikan tadi, contohnya tadi kantin. Kantin kan tidak boleh sekarang di masa transisi ini, belum boleh, bukan tidak boleh, belum boleh ada kantin. Nanti setelah 2 bulan baru bisa dibuka kantin. Itu pun mungkin dengan harus mengatur protokol kesehatan, termasuk juga jenis makanannya harus dibungkus dan sebagainya. Itu harus bahwa ada masa transisi di mana 2 bulan ini tidak boleh dulu ada kantin. Jadi anak-anak itu bawa bekal sendiri dari rumah. Dan juga kan anak-anak tidak lama di sekolah ya. Berapa jam anak-anak di sekolah ya? 2 jam saja kan? 2 jam. Nah selebihnya itu lebih banyak dalam pembelajaran jarak jauh seperti itu. Ini kan baru kondisi transisi seperti itu. Itu 480 sekolah atau 16%. Ini tadi yang dilapor Pak Menteri. Kemudian yang sudah melapor belum siap masih ada 1173. Ya, mungkin ini masih data dulu gitu. Nah, pada saat dulu survei, mungkin sekarang sudah kondisinya berbeda. Tadi Pak Mana menyampaikan kalau dulu belum ada cuci tangannya atau belum cukup tempat cuci tangan, sekarang sudah disiapkan tempat cuci tangan yang representatif. Atau mungkin tadinya harus sejumlah kelas, belum sejumlah kelas, sekarang sudah sejumlah kelas. Kalau kondisi seperti itu silahkan diperbaharui datanya. Kalau yang tadinya sudah siap, sekarang sudah bisa, mungkin sudah siap gitu. Oke teman-teman, kita lagi dari kamar ini. Jadi kebetulan udah maghrib. Mama ini jalan nih. Allah. Di mana kita? Di mana kita, Pak? Di apa? Di LPMP di apa? Mes Tubuh. Di mana kita? Sana siapa sana? Sana menjelaskan apa sana? Menjelaskan apa? Bahas masalah arkas, bro. Iya. Ini ada Impres Gabunena di sini. Oh ada. Karakter di sini, loh. Iya. Ribut orang. Guys. Ribut orang di atas. Oh iya, itu baru. Iya, ini baru. Karena 6.000 juta. Sudah, apa dibahasin Arkas? Arkas lagi ya? Aku cakap. Saya kira tentang yang tadi. Ini Arkas ini panas di Kota Palu. Oh. Memang harus dijelaskan dengan baik. Iya, supaya paham kan. Paham ini deadline, bulan Oktober, hari ini tanggal 22. Jadi kalau mau dipaksakan inputan Arkas itu sesuai, sampai bulan April tahun depan tidak selesai. Arkas ini kenapa dikerja pertengahan tahun ini? Ini jadi pembelajaran saya dulu kan. Iya. Ini jadikan pembelajaran. Tahun depan diperketat tidak apa-apa, tapi dimulai dari Februari. Jangan lagi nanti bulan Oktober begini baru dimulai lagi. Sudah mepet. Sudah mau sekedar saran-saran tuh jadi. Tapi harus begitu. Iya, harus begitu. Walaupun muncul di YouTube tiap apa panggil Pak Garis juga tiap Pak. Sekaligus dilihat kan, Pak Wali kan? Iya. Kan? Sekaligus dia aman. Karena kan Pak Wali kota ini supaya bisa sebagai leadernya kita di Kota Palu. Supaya bisa bekerja sama juga. Supaya ini susah. pastinya
165 sekolah mau dicek satu-satu itu Arkas dalam waktu kurang dari 2 2 bulan. Kurang. Klop. Sebenarnya harus dikasih klop karena biasanya pemeriksaan dia periksa Arkas. Kemudian disesuaikan dengan MTJ. Iya. Tapi kan ada alibi kita. Alibinya kita kan SD baru tahun ini Arkas. Iya, baru belum manu semua. Bro, Oktober tanggal 22 hari ini ada yang belum input sama sekali. Ada yang bingung bagiannya bagaimana pasti iya. Semua uang itu tak masuk di TV1 kan begitu sekarang ini. Itu kejadian lapangan itu. Mau belajar beda lah. SMP mungkin bisa ditekan sedikit walaupun sekarang SMP pun tidak masalah kan. SMP yang mungkin sudah ketemu, sudah difasilitasi, sudah langsung disahkan saja. 45 sekolah juga saja SMP, SD 165 sekolah kota Pari. Iya. Berapa hari 165 sekolah. Taruhlah sisa bulan sampai bulan Desember. Jangan lagi itu Desember, November, Oktober saja. Iya. Berarti sisa 1 bulan dan 8 hari. Sisa 1 bulan 8 hari kan? 1 bulan 8 hari itu berarti 39 hari. 39 hari. Berapa 1 hari disahkan itu kalau 165 sekolah? Belum lagi ada yang salah. Pergeseran lagi. Pergeseran lah. Tidak bisa selesai. Jadi saya kalau bicara Mamba ini Oktober sampai April tahun depan tidak selesai terus. Arkas 2020 iya. Tidak bakal selesai sampai April tahun 2022. Kalau begini modelnya, jangan kasih lolos saya tahun ini. Karena memang salah. Siapa yang salah? Kita semua. Oktober baru dimulai. Iya. Sudah lengkap dengan BKU. Baru kami tahu itu SD kepala sekolahnya Surabaya dia sudah tidak ada lagi di bawah 50 itu. Iya. 50 ke atas, so tua. Sudah mau. Kami kasih tahu Arkas. Dia kira apa itu Arkas? Paling ada perintah saja. Tolong Dek dikerja itu Arkas. Operator ini bukan PNS. Iya. Iya kan? Digenjot terus kasihan tapi. Rata. Untuk kayak ada Komium, ada Pegazal yang membantu-bantu di sekolah kan? Bisa. Tidak ada itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bisa sharing juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe Arbor channel dan channel. Apa ini kayaknya berat pembahasan. Tetap berat. Masalahnya ini posisinya Pak Dinas. Ya. Dinas ya. Saya tidak ada, kita buka-bukaan saja. Beliau buka pengalaman mengenai Arkas. Dia sempat berpikir, kenapa mereka susah dari kita? Kasih ACC saya dulu. Itu sebagai pembelajaran untuk tahun ini. Untuk tahun depan. Tahun depan kunci lah, tidak apa-apa. Belajar. Iya. Ini bagusnya dia sosialisasi di tanggal 2 hari sendiri itu untuk tahun depan. Boleh. Tahun ini. Tahun ini sudah lama. Kenapa sih balik lagi? Orang saya dulu. Waduh, oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke teman-teman, kita menuju ke tempat makan karena sudah waktu makan malam. Sana saya udah di depan kan, kau lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi Iyo. Tim dari Sigi nih. Ada ketua rombongan Pak Noldi. Ini ada Pak Zaid. Ini ada bro satu juga. Ada Pak Makan. Pak Makan. Kalau Pak Noldi dari kecamatan mana Pak? Makan Pak. Apa tidak berkutik dia Pak? Sudah ini satu itu. Kenapa? Pas dia makan. Via. Ya. Nggak capek itu. Itu via aku. Malam. Isi hari pertama. Isi perut. Sebentar. Makan diangkat aman.
mau disuruh lari-lari. Lanjut lah. Dua. Ini kegiatan ini ada siswa baru. Mana? Oh, ini siswa baru. Coba. Mau asli menyesuaikan. Menyesuaikan saya. Jadi lanjut makan saya, Bu. Makan dulu. Nah, Oke. supaya enak turun nasi, jangan ketawa terus. Makan, Pak. Sengaja. Mengawal data pokok pendidikan ini. Jadi hingga 2024 minimal kita punya apa? Capaian rapor kita itu 95. Kalau kita mau lihat, ya, ini saya tidak tahu dari pusat. Ini kan kemarin semester genap yang dia tampilkan terus 2021. Jadi kalau secara nasional ini 91,66. Intisari dari rapor-rapor ini akurat, berkelanjutan, dan mutakhir. Jadi yang pertama akurat dulu datanya, kemudian begitu dia masuk semester berikutnya lanjut terus akuratnya, lanjut, tidak berhenti sampai di pertama. Jadi pas begitu dia pindah semester masih tetap akurat terus, berkelanjutan terus, dan mutakhir. Mutakhir itu memang data yang terbaru. Kalau di peserta didik, data terbarunya itu kira-kira di peserta didik di kelas 1, misalnya SD, kan ada tinggi badan dan berat badan. Ada kan? Ada. Kamu di situ? Isi. Kamu ukur anaknya punya tinggi? Diukur betul? Ya. Tidak. Nah, atau ditembak saja, oh tingginya sekian. Kalau berat badan? Kamu timbang? Ada timbangan? Ada. Timbangan apa enggak? Timbangan bulat. Kalau dia sekarang di kelas 1, di kelas 2 ditimbang lagi? Tidak. Tidak kan? Iya. Karena itu kan datanya kan pasti berubah. Kalau dia tidak berkembang, berarti anak itu masuk kategori stunting. Karena itu tujuannya dikasih masuk tinggi badan dan berat badan. Itu tujuannya. Stunting. Pasti masuk stunting. Kalau dia tidak berubah, Terus tingginya. berat badannya, tinggi badannya tidak berubah. Nah, itu tanda-tanda. Makanya harus akurat terus, berkelanjutan terus. Ditimbanglah anaknya. Stunting atau apa? Naik timbangan. Itu data dinamis, itu data dinamis yang harus berubah. Kalau data statis tidak perlu dirubah. Tapi ada kadang-kadang data statis itu berubah. Nama misalnya tadinya di TK lain masuk SD lain, begitu di SMP berubah lagi namanya. Harusnya tidak berubah data nama itu, kan? Nah itu yang membuat ini data ini memang kurang Tuhan yang tahu. Data ya. Kalau kita bicara data yang betul-betul, ya. Ini lama di Kabupaten. Jadi operator ini susah-susah bagaimana? Kalau karena enaknya enak, kalau karena susahnya ya susah betul. Giliran data salah apa kita yang jadi urusan. Operator yang selalu jadi sasaran. Apalagi kalau gurunya invalid info ETK-nya. Nah, urusan kamu dia cari biar tidur. Dia cari kamu kalau dia kamu tidur. Dia WA, dia telepon. Apalagi kalau tinggal 1 minggu ini cuma babunyi, dia punya belum valid. Jadi urusan ini. Data apa yang perlu diperbaiki? Ya, siswanya, nicknya harus diisi semua. Jangan nanti sudah mau dekat-dekat baru mau sinkron. Akhirnya full, berarti sudah 1 minggu baru aku kejar semua. Nah, itu yang harus dihindari. Karena dia kasih panjang 1 bulan, ketika dia rilis versi berikutnya, pasti disertai dengan ada apa fitur-fitur yang dia tambahkan. Nah,
Sedangkan fitur yang lama belum kita isi lengkap, muncul fitur baru yang harus dilengkapi lagi. Tambah tidak lengkap lah. Yang ada saja itu belum kita lengkapi, muncul lagi fitur baru. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan lagi itu, karena sudah ditahu kalau setiap kita kegiatan yang punya dia tampilkan itu dapur itu apa semua. Apa semua yang terkait dengan data dapur ini, kementerian apa saja, kesehatan apa yang mulia. Itu maksudnya. Jadi kalau tidak terisi, makanya kenapa di Jawa-Jawa terus itu kebijakan keluar? Kita ini belum ada kapan? Nah, itu karena data tadi. Data tadi sudah muncul duluan di sana dana ini kita belum. Karena data itu tadi. Jadi harus dimintakan data. Jangan dibiarkan ini. Jangan dibiarkan, itu tugas kita. Bukan cuma mau kasih lengkap data guru ini, tapi semua data di dapur itu. Siswa, nah, jangan cuma GTK, jangan cuma gurunya yang kita apa, ya. Kita kasih valid datanya, karena guru sertifikasi apa segala macam tunjangan. Nah, karena itu kita mengejar DP harus valid, tapi yang lain kita abaikan. Nah, itu akan mempengaruhi rapor itu. Yang belum bisa cek, nanti besok baru kita kasih lihat, karena besok nanti Panabawi bawa materi ini kita mau kerjakan. Harus tuntas. Kalau bisa Bapak telepon saja orang tuanya. Kirim kemarin fotokopi ini. Keluarga. Karena begini, dulu kita di Luhuk, di Banggai sana, kegiatan begini, tapi region. Yang hadir itu kepala sekolah langsung. Dia bilang, Pak, kebetulan kecamatannya Simpang Raya. Itu banyak orang transmigrasi. Baik yang dari Jawa maupun yang lokal. Susah Pak kita ini, NIK-nya. Bayangkan saja Pak, dia bilang ini siswa-siswanya saya di sana ini, orang tuanya ini berpindah-pindah tempat tinggal, berkebun terus, sudah tidak berproduksi dia pindah lagi. Tidak ada identitasnya. Orang tuanya saja tidak ada identitas. Bagaimana anaknya? Nah, jadi saya lihat kalau begitu itu sudah urusannya itu Dukcapil. Bagaimana dikasih identitas orang ini supaya anaknya ada identitas. Tidak ada identitas keluarga, Pak. Gitu. Bayangkan itu orang-orang yang ini berpetualang itu suku-suku itu, suku-suku yang susah itu dikasih tempat tinggal dia lari. Bayangkan itu melihat bagaimana ini susah ini urusi dia. Mau kasih valid orang punya NIK, tidak ada NIK, orang tua itu mau suruh pergi melapor, tidak ada, orang tuanya saja dicari, tidak ada yang dapat. Jadi ini memang dilema urusan NIK ini. Tapi kalau di Kota Palu itu pasti tidak mungkin, ya. Pasti bisa diurus NIK. Tinggal bagaimana pihak sekolah mengundang orang tuanya melalui kepala sekolah, Pak, melengkapi data ini. Itu maksudnya. Bukan Bapak yang dicari dia, jangan. Melalui kepala sekolah supaya resmi. Itu maksudnya supaya data kita ini valid. Oke teman-teman, hari ini kegiatan selesai, hari pertama di LPMP. Jadi kita lanjut pulang dulu.